sini saya akan menjelaskan mengenal kampung halamanku. Di sana ada capaian pembelajaran, TP tujuan pembelajaran, ATP alur tujuan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tradisi keluarga dan masyarakat. Ternyata banyak hal yang bisa kita ketahui tentang tradisi atau budaya dari setiap daerah, khususnya dari daerah-daerah kita sendiri seperti di Jember. Tradisi ada budaya merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat secara turun-menurun dari nenek moyang. Terdapat berbagai tradisi menarik seperti petik laut yang dilakukan dengan berbagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, serta Jember Fashion Karnaval yang menampilkan kreativitas masyarakat melalui kostum-kostum unik dan meriah. Ayo mencari tahu. Di setiap daerah yang ada di Indonesia pasti memiliki tradisi, dan setiap tradisi memiliki ciri khas masing-masing melalui dari kebiasaan, waktu, pilihan daerah, dan daerah yang melakukan sampai makanan yang disiapkan saat tradisi. Setiap daerah yang ada di Indonesia pasti memiliki tradisi dengan cita khas masing-masing melalui dari kebiasaan, waktu yang dipilih, daerah yang melakukan sampai makanan yang disiapkan. Keberagaman tradisi ini erat dikaitkan dengan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Belajar lebih lanjut. Tradisi atau budaya setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada lingkungan dan kebiasaan masyarakat. Misalnya di daerah Jember terdapat tradisi petik laut. Tradisi petik laut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut yang melimpah. Tradisi ini bisa dilakukan setiap tahun di daerah pesisir Jember seperti di Pantai Puger. Sejak dahulu tradisi ini sudah dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat nelayan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat menyiapkan berbagai saji dan hasil bumi yang kemudian dilarung atau dihanyutkan ke laut. Perayaan petik laut terdapat berbagai kegiatan menarik seperti arak-arakan hasil bumi, pertunjukan seni, dan doa bersama. Adapun tradisi lainnya yaitu rumah adat Madura, Tanean Lajang yang berasal dari daerah Madura, Jawa Timur. Rumah adat ini merupakan tempat tinggal khas masyarakat Madura yang masih digunakan sehingga sekarang. Ciri khas Tanean Lajang adalah rumah-rumah yang dibangun berjajar memanjang dalam satu halaman dan dihuni oleh satu keluarga besar. Rumah ini bisa terbuat dari kayu dan memiliki halaman luas di tengah yang digunakan untuk berkumpul. Selanjutnya, sejarah tradisi budaya di Indonesia. Tradisi Moraka Bola atau Mapelate adalah kegiatan memindah rumah secara bersama-sama yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dalam bahasa Bugis, Maraka berarti mengangkat dan bola berarti rumah. Dalam tradisi ini, puluhan bahkan ratusan warga bekerja sama mengangkat rumah dengan penuh semangat dan kekompakan. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Setiap rumah berhasil dipindahkan, masyarakat akan berkumpul untuk makan bersama dari hidangan yang telah disampaikan.
Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda sesuai lingkungan dan kebiasaan masyarakat. Tradisi tersebut menjadi ciri khas yang membuat setiap daerah menjadi unik. Di Indonesia terdapat beberapa pulau yang menyimpan ragam tradisi dan sejarah lahirnya tidak lepas dari keadaan daerah tersebut. Tradisi karapan sapi. Karapan sapi merupakan tradisi khas masyarakat Pulau Madura yang berada di Provinsi Jawa Timur dan telah berlangsung sejak ratusan tahun, selalu sebagai bagian dari budaya turun-menurun. Tradisi ini adalah perlombaan pacuan 2 ekor sapi yang dipasangkan untuk menarik kereta kayu kecil bernama keleses. Tepat seorang joki berdiri sambil mengendali sapi agar berlari secepat mungkin menuju garis akhir di lintasan tanpa panjang kurang lebih 100 meter. Sebelum perlombaan dimulai, sapi-sapi dihias dengan ornamen warna-warni agar terlihat gagah dan menarik. Kemudian dipertandai dalam beberapa babak hingga diperoleh juara. Karena sapi bisa dilakukan setiap tahun sekitar bulan Agustus hingga Oktober, dan puncaknya sering diadakan di wilayah seperti Pamekasan dan Bangkalan sebagai ajang final. Tradisi ini tidak hanya menjadi himbauan rakyat, tetapi juga bertujuan melestarikan budaya, mempererat kebersamaan masyarakat, menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah, serta meningkatkan perekonomian melalui sektor peristiwaan. Tradisi Bau Nyele. Tradisi Bau Nyele merupakan tradisi khas masyarakat Sasak di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dilakukan setiap tahun sekitar bulan Februari atau Maret, tepatnya pada hari ke-20 bulan ke-10 dalam penangasan Sasak. Tradisi ini berkaitan dengan legenda Putri Madalika, seorang putri cantik yang memiliki mengorbankan dirinya demi menghindari pertikaian para pangeran yang memperebutkannya, lalu dipercaya menjelman menjadi nyale. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berkumpul sejak dini hari di pantai seperti Pantai Seger dan sekitarnya untuk menangkap nyale bersama-sama. Selain menangkap nyale, acara ini juga dimeriahkan dengan penunjukan seni, tarian tradisional, dan berbagai bagian budaya. Tradisi Bau Nyale bertujuan untuk menyelesaikan budaya leluhur, mempererat kebersamaan masyarakat, serta menjadi daya tarik wisata yang meningkatkan perekonomian daerah. Tradisi Tabuik. Tradisi Tabuik merupakan upacara adat masyarakat Pariaman di Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dilakukan setiap tahun pada tanggal 10 Muharram untuk memperingati peristiwa wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali, dalam peristiwa Karbala. Kata Tabuik berasal dari kata tabut yang berarti peti atau keranda. Dalam pelaksanaan, masyarakat membuat bangunan tinggi
berbentuk menara yang dihiasi dengan berbagai ornamen dan patung kuda bersayap burang. Kemudian diarak keliling kota dengan iringan musik tradisional gadang tasa. Prosesi ini berlangsung selama beberapa hari dengan berbagai tahapan ritual hingga puncaknya tabuit dibuang ke laut sebagai simbol pelepasan dan pengenang perjuangan Husain bin Ali. Tradisi tabuik tidak hanya memiliki nilai sejarah dan religius, tetapi juga menjadi ajang pelestarian budaya, mempererat kebersamaan masyarakat, serta menarik wisatawan yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah. Nilai-nilai tradisi di Indonesia. Setiap tradisi di Indonesia memiliki nilai-nilai yang penting bagi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut seperti gotong royong, kerja bersama, rasa syukur, dan saling menghormati. Sebagai anak Indonesia, kita harus menghargai setiap tradisi yang ada. Kita tidak boleh mengejek atau meremehkan tradisi daerah lain. Sebaliknya, kita bisa belajar dan mengenal tradisi tersebut agar lebih memahami budaya Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Tradisi Sasi di Maluku. Tradisi Sasi adalah kearifan lokal masyarakat di Provinsi Maluku. Juga banyak dijumpai di wilayah Maluku Utara. Tradisi ini dilakukan di desa-desa adat, baik di wilayah pesisir maupun pedalaman, terutama pada kawasan laut, pantai, hutan, atau kebun yang memiliki sumber daya alam tertentu, seperti ikan, teripang, lola, kerang, kepala, atau pala. Sasi merupakan aturan adat yang melarang masyarakat mengambil atau memanen hasil alam dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaannya diawali dengan musyawarah antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk menentukan wilayah serta lamanya sesi diberlakukan, kemudian ditandai dengan pemasangan tanda khusus seperti jamur atau papan layangan sebagai simbol bahwa area tersebut sedang ditutup. Tujuan tradisi Sasi adalah menjaga kelestarian lingkungan, mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak berlebihan, memperkuat kedisiplinan dan kebersamaan masyarakat, serta memperhatikan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-menurun. Dengan adanya tradisi Sasi, ikan-ikan serta tumbuhan memiliki waktu untuk berkembang baik sehingga alam tetap terjaga kelestariannya. Tradisi BIB di Sumatera Selatan. Tradisi BIB merupakan salah satu tradisi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur, terutama di daerah pedesaan. Tradisi ini bisa dilakukan ketika ada peristiwa penting seperti panen raya, pernikahan, atau acara adat lain. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berkumpul dan bekerja sama menyiapkan hidangan secara gotong royong, kemudian makan bersama sebagai simbol persaudaraan dan kekompakan. Selain itu, tradisi BIB juga sering disertai doa bersama. Tujuan dari tradisi ini adalah
menjaga nilai kebersamaan, memperkuat solidaritas, melestarikan adat istiadat, serta menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan atau rezeki dan keberkahan yang diterima.